Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga semuanya cepat kembali normal ya. Desa Sebubus, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Paloh dengan luas wilayah sebesar 32.621 hektar. Desa ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan Desa Temajuk, sebelah timur dengan Kecamatan Galing dan Sajingan, sebelah selatan dengan Desa Nibung, dan sebelah barat dengan Laut Natuna. Jumlah penduduk di Desa Sebubus sebanyak 10.070 jiwa, dengan perbandingan laki-laki lebih dominan daripada perempuan, yaitu sebanyak 5.292 jiwa dan 4.778 jiwa. Desa Sebubus menjadi sebuah daerah konservasi penyu sejak tahun 2009. Terdapat 3 pengelola yang terdiri dari Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, dan World Wildlife of Nature atau WWF. Selengkapnya akan ada di perjalanan kami, so check it out. Sebuah perjalanan yang cukup panjang sejauh 117 km yang dapat ditempuh dalam waktu 2 hingga 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Bermula dari sebuah daerah bernama Kampung Lorong, kami berangkat menuju Desa Sebubus. Sepanjang jalanan kota Sambas, khususnya di Kampung Lorong, sudah beraspal. Tiga 30 menit berlalu, akhirnya kami sampai ke Kecamatan Teluk Kramat. Kami bertemu dengan Simpang 3 Tanjung Ketat. Dari persimpangan 3 tersebut, terdapat 2 jalur yang dapat dilalui untuk menuju Desa Sebubus. Mari membahasnya satu persatu. Untuk melewati jalur pertama, dari Simpang 3 tersebut kita belok kiri. Jalur pertama ini adalah jalur yang akan melewati penyeberangan sungai menggunakan perahu kecil bermesin. Penyeberangan tersebut bernama Penyeberangan Tanjung Ketat. Melalui penyeberangan ini, kita dapat menuju Desa Sekura dan Desa Sungai Serabe. Kita akan mengambil jalur menuju Desa Sekura yang hanya dapat dilalui menggunakan sampan atau perahu. Sedangkan untuk menuju Desa Sungai Serabe, Dusun Teluk Kalong, dapat melalui sampan, perahu, dan kapal feri. Lalu, untuk melewati jalur kedua dari persimpangan 3 sebelumnya, kami belok kanan. Jalur kedua ini adalah jalur yang tidak melewati penyeberangan menggunakan sampan, perahu, kapal feri sama sekali. Jalur ini dapat dilalui menggunakan penyeberangan konvensional atau jembatan penyeberangan. Kedua jalur tersebut akan bertemu kembali di Dusun Dungun Condong. Dari dusun tersebut, kami hanya perlu berkendara mengikuti jalan tersebut hingga nantinya akan melewati beberapa desa seperti Desa Tanah Hitam, Desa Liku, dan lainnya. Setelah itu akan sampai pada Desa Sebubus yang ditandai dengan sebuah tikungan pendek di dekat pasar.
Di perjalanan menuju Pantai Kampak yang menjadi salah satu tujuan utama kami melewati BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian tidak begitu jauh dari BKSDA, sekitar 30 menit berkendara, kami akan menemui kantor desa Sebubus. Waktu itu kami pergi di akhir minggu, sehingga tidak ada kantor yang melakukan kegiatan administrasi. Perjalanan kami lanjutkan kembali. Kami menemui sebuah pondok pesantren yang cukup bagus di daerah tersebut, lengkap dengan masjid di depannya. Tidak jauh dari masjid tersebut, kami menemui sebuah markas tentara yang mana informasi dari warga sekitar itu juga menjadi markas senjata di desa Sebubus. Desa Sebubus juga mempunyai pelabuhan, namanya Pelabuhan Merbau. Namun, pelabuhan ini hanya difungsikan untuk kapal-kapal besar yang menepi, sebab dermaga yang dibuat terlalu tinggi sehingga tidak dapat difungsikan untuk kapal-kapal sedang dan kecil milik warga sekitar. Keluar dari Pelabuhan Merbau, terdapat sekolah yang mana kondisinya tidak begitu baik namun tidak juga begitu buruk. Kami melanjutkan perjalanan dan sekitar 30 menit dari Polres Paloh, akhirnya kami sampai pada sebuah penyeberangan bernama Penyeberangan Cermai. Penyeberangan ini terletak di Dusun Cermai. Kami membutuhkan waktu sekitar 5 menit menggunakan perahu bermesin untuk dapat menyeberang ke sisi lain Dusun Cermai. Mulai dari sinilah perjalanan para pencari penyu benar-benar dimulai. Turun dari perahu tersebut, kami melihat beberapa rumah makan yang dibuka sebagai tempat persinggahan warga lokal dan wisatawan untuk mengisi tenaga. Sebab setelah dari penyeberangan Cermai tersebut, warung-warung yang menjual makanan sulit untuk ditemukan. Selanjutnya, kami berkendara lagi sekitar 20 menit menuju Pantai Kampak, di mana lokasi kelompok sadar wisata Paloh berada. Sampai di sini, informasi mengenai tukik, penyu, dan seluruh area konservasi dilanjutkan kepada World Wildlife of Nature yang lokasinya tidak begitu jauh dari Pantai Kampak. Mungkin hanya sekitar 20 menit melalui jalan bertanah kuning yang tentunya akan sangat licin jika hujan. Akan dilanjutkan cerita penyunya oleh anggota tim lainnya. Stay tune!
konservasi dari kami, Tim Paloh, yang bulan lalu baru saja berkunjung melihat hewan yang hampir punah ini. Yaps, Desa Sebubus memang terkenal dengan pantai yang cukup panjang, sekitar 63 km, di mana menjadi satu di antara 10 tempat populer di dunia yang dikunjungi oleh para penyu. Tempat konservasi ini di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan WWF? Organisasi yang sudah berkecimpung di dunia pelestarian hewan langka sejak tahun 90-an. WWF Paloh mulai aktif sejak tahun 2009 hingga sekarang. Trennya dalam membantu pelestarian penyu sangat meningkat dari tahun ke tahun. Ini dia aktivitas yang ada di WWF. Salah satu yang paling menarik yaitu pelepasan tukik. Stay tuned. Penyu dewasa akan mendarat ke pesisir pantai pada malam hari untuk merencanakan penelurannya. Sambil berjalan, penyu dewasa akan mendeteksi tempat yang paling aman dan nyaman untuk menempatkan telur-telur mereka. Penyu dewasa akan menggali lubang hingga kurang lebih 1 meter dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya manusia yang mengetahui keberadaan telur-telur tersebut dan menjaga agar telur-telurnya tetap hangat. Setelah bertelur kurang lebih 15 menit lamanya dan menghasilkan telur sebanyak 90 hingga 150 buah, penyu dewasa akan kembali ke laut dan meninggalkan sarangnya. Selanjutnya, pihak pengelola konservasi akan mengambil telur-telur tersebut dan memindahkannya pada sarang semi alami yang telah mereka buat sendiri dengan keadaan menyerupai sarang aslinya. Waktu penetasan telur ini sekitar 45 hingga 50 hari lamanya. Telur-telur tersebut akan menetas dalam sarang semi alami yang telah diberi pengaman plastik seperti keranjang besar berjaring. Kemudian, setelah menetas, telur-telur tersebut berubah menjadi anak penyu yang disebut dengan tukik. Pelepasan tukik ini harus dilakukan di atas pantai, agar mereka merasakan berjalan menginjak bumi menuju laut. Sebuah pesan singkat dari para pencari penyu. Menurut National Geographic Indonesia, tim mengungkapkan bahwa populasi spesies penyu selama lebih dari 200 juta tahun terus mengalami penurunan karena berbagai macam hal, seperti pemanfaatan penyu sebagai hewan peliharaan, makanan, rusaknya habitat penyu, bahkan perubahan iklim. Bila hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin bila dalam beberapa tahun ke depan spesies penyu akan benar-benar punah. Gibbons menjelaskan hewan yang paling terancam punah pada saat ini adalah penyu dengan persentase sebanyak 61%. Pesanku, lestarikan penyu, lestarikan laut. Salam para pencari penyu.